Selamat datang di channel Teman Tidur Eni. Seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan daripada itu, lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di desa itu, masyarakat percaya bahwa kemiskinan adalah kutukan. Keluarga yang tidak bisa memperbaiki nasib dianggap malas, bodoh, atau bahkan membawa sial. Setiap kali Surono pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok, ia selalu mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Percuma kerja kalau tetap miskin. Lihat, tuh orang kere mau belanja. Pasti cuma numpang lihat-lihat. Anak-anaknya pun tidak luput dari ejekan. Saat Bayu mencoba membantu di ladang warga untuk mendapatkan upah kecil, orang-orang malah mencibirnya. Kerja sedikit sudah ngos-ngosan. Pantas saja bapaknya kere. Ratna sering menangis karena teman-teman sebayanya menjauhinya. Setiap kali ia mencoba bergabung dalam permainan, mereka akan menolak. Jangan dekat-dekat Ratna, nanti kita ikut miskin. Joko yang masih kecil bahkan lebih kasihan. Ia tidak punya teman, dan tubuhnya yang kurus sering menjadi bahan ejekan anak-anak lain. Jangan-jangan dia anak jadi-jadian. Kok kecil terus, nggak tumbuh? Namun, puncak penghinaan terjadi pada suatu hari. Ketika sebuah kejadian memalukan membuat mereka benar-benar dipermalukan di depan seluruh desa. Hari yang mengubah segalanya hari itu. Desa mengadakan acara kenduri di balai desa. Semua warga datang untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga kaya di desa. Namun, keluarga Surono tidak diundang seperti biasa. Tetapi Sumi, yang sudah kehabisan persediaan makanan di rumah, memutuskan untuk mencoba peruntungan. Dengan hati-hati, ia mengajak Bayu dan Ratna untuk datang ke balai desa, berharap bisa mendapat sedikit makanan. Saat mereka tiba, beberapa warga menatap mereka dengan sinis. Husarti, istri juragan beras yang terkenal di desa, segera membuka mulutnya. Loh, ada keluarga kere datang. Mau apa kesini? Tanyanya dengan nada mengejek. Sumi mencoba tersenyum. Kami hanya ingin ikut kenduri, Bu Sarti. Siapa tahu ada makanan lebih yang bisa kami bawa pulang untuk anak-anak. Orang-orang mulai tertawa. Salah satu lelaki tua di desa, Pak Wiryo, menimpali dengan suara lantang. Kalau mau makan gratis, ya kerja yang benar. Jangan cuma mengemis di sini. Bayu mengepalkan tangannya, menahan amarah. Ratna menunduk, merasa malu. Namun, puncak penghinaan terjadi saat salah satu ibu-ibu kaya di desa, Buminah, dengan sengaja menjatuhkan sepiring nasi ke tanah. Kalau memang lapar, silakan ambil. Mungkin makanan dari tanah lebih cocok buat kalian, katanya sambil tertawa. Gelak tawa meledak di sekitar mereka. Sumi menggigit bibirnya, menahan air mata. Bayu ingin melawan tetapi Surono yang baru tiba segera menarik tangan anaknya. Dengan mata penuh kemarahan, Surono menatap satu persatu orang yang menertawakan keluarganya. Cukup, kita tidak perlu belas kasihan dari kalian, katanya sambil menggandeng Sumi dan anak-anaknya pergi dari tempat itu. Tetapi ejekan masih terdengar di belakang mereka. Bagus kalau kalian pergi. Keluarga kalian memang cuma beban di desa ini. Surono menoleh ke belakang, menatap desa itu dengan mata yang penuh kebencian. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa suatu hari ia akan kembali dan membuat mereka semua membayar atas penghinaan ini. Sejak hari itu, dendam mulai tumbuh di hati Surono. Ia tidak akan melupakan penghinaan ini, dan kelak ia akan menemukan cara untuk membalas mereka semua tanpa mereka sadari. Inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seakan turut berduka atas nasib keluarga Surono. Di dalam gubuk rayot mereka, Surono duduk diam, menatap dinding bambu yang mulai rapuh. Matanya kosong, tapi dalam dadanya, bara amarah berkobar semakin panas. Sumi duduk di sudut ruangan, menggenggam tangan Joko yang sudah tertidur. Bayu dan Ratna hanya diam, tahu bahwa ayah mereka sedang berpikir keras. Mereka semua masih merasakan sakitnya penghinaan di balai desa tadi siang. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Surono akhirnya berbicara dengan suara dingin. Kita akan pergi dari desa ini. Sumi menoleh dengan ragu. Tapi, Mas, kemana kita akan pergi? Kita tidak punya siapa-siapa di luar sana. Surono menghela napas panjang. Ia menatap istrinya dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangan ke anak-anaknya. Kita tidak bisa hidup di sini lagi. Mereka sudah mengusir kita secara halus.
Aku tidak akan membiarkan kalian terus dihina seperti ini. Aku akan menemukan cara agar kita tidak perlu tunduk pada siapapun lagi. Bayu yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Apa kita akan mencari kerja di kota, Pak? Surono terdiam sejenak. Kota memang bisa menjadi pilihan, tapi dalam hatinya ia tahu betul bahwa kerja keras saja tidak akan cukup untuk mengangkat mereka dari penderitaan. Ia sudah bertahun-tahun bekerja mati-matian, tapi tetap saja mereka dipandang sebelah mata. Kita akan pergi jauh ke tempat yang bisa mengubah hidup kita, jawabnya dengan tatapan penuh tekad. Ia lalu berdiri dan melangkah keluar gubuk. Malam masih pekat, tetapi ia menatap ke arah desa dengan tatapan tajam. Rumah-rumah warga terlihat tenang dalam tidur mereka, tanpa tahu bahwa seseorang sedang menyimpan dendam yang kelak akan merenggut nyawa mereka. Dengan suara pelan tapi penuh kebencian, Surono berbisik, "Aku bersumpah, suatu hari aku akan kembali dan kalian semua akan membayar atas penghinaan ini." Perjalanan tanpa tujuan menjelang subuh. Mereka meninggalkan desa dengan membawa beberapa buntalan pakaian dan sedikit bekal yang tersisa. Tidak ada yang mengantar. Mereka pergi. Tidak ada yang peduli. Langkah kaki mereka melewati jalan setapak yang biasa mereka lalui. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengikat hati mereka. Perasaan marah, sakit hati, dan dendam yang belum tersalurkan. Saat mereka melewati batas desa, Surono menoleh sekali lagi ke belakang. Ia menghafalkan setiap sudut desa itu dalam ingatannya. Suatu hari, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai orang miskin. Bukan sebagai orang yang bisa kalian hina lagi. Ia lalu menggenggam tangan Sumi dan berjalan lebih cepat. Menuju takdir yang jauh lebih kelam daripada yang mereka bayangkan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar. Seperti pertanda akan datangnya malapetaka. Mereka tidak tahu. Tapi malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan menuju kegelapan. Perjalanan yang akan mengubah mereka menjadi sesuatu yang mengerikan. Surono dan keluarganya telah merantau selama hampir setahun. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari pekerjaan yang bisa memberi mereka kehidupan yang layak. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Surono hanya mendapatkan pekerjaan. Serabutan kadang menjadi buruh bangunan, kadang kuli panggul di pasar. Upahnya kecil, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sumi mencoba membantu dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi itu pun tidak cukup. Anak-anak mereka juga merasakan kesulitan yang sama. Bayu terpaksa berhenti sekolah dan ikut membantu ayahnya. Ratna sering menahan lapar, dan Joko semakin sering sakit karena kurang gizi. Surono mulai frustrasi. Ia telah meninggalkan desa dengan harapan bisa hidup lebih baik, tetapi kenyataan justru lebih menyakitkan. Namun, takdir membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pertemuan dengan orang misterius suatu malam. Saat Surono sedang duduk di pinggir pasar menunggu pekerjaan, seorang lelaki tua menghampirinya. Pakaiannya lusuh, tetapi sorot matanya tajam. "Kau terlihat putus asa," kata lelaki itu tiba-tiba. Surono menatapnya curiga. "Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku, seseorang yang pernah berada di posisi sepertimu. Bertahun-tahun hidup miskin, diinjak-injak oleh orang lain. Tapi sekarang, aku sudah menemukan jalan keluar." Surono mengernyit. "Apa maksudmu?" Lelaki itu mendekat dan berbisik. "Kekayaan tidak harus didapat dengan kerja keras. Ada cara lain. Cara yang lebih cepat." Surono merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang cara-cara cepat mendapatkan kekayaan. Tetapi ia tidak pernah berpikir untuk melakukannya. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke belakang pasar tengah malam nanti. Aku akan menunjukkan jalan untuk mengubah hidupmu." Lalu, tanpa menunggu jawaban, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan Surono dalam kebingungan. Dilema yang menghantui Surono pulang ke rumah petak mereka dengan pikiran berkecamuk. Sepanjang perjalanan, kata-kata lelaki tadi terus terngiang di kepalanya. Setibanya di rumah, ia melihat Sumi sedang duduk di sudut, menggenggam tangan Joko yang sedang demam. Wajah istrinya terlihat lelah dan penuh keputusasaan. "Joko makin parah, Mas," suara Sumi lirih. Surono duduk di sebelahnya, lalu menggenggam tangannya. "Apa kita harus terus hidup seperti ini, Mi? Sampai kapan kita harus menderita?" Sumi menjawab, hanya menundukkan kepala. Surono menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan pertemuannya dengan laki misterius itu. Wajah Sumi langsung berubah. "Mas, itu pesugihan. Jangan main-main dengan hal seperti itu." "Lalu,
Kau mau kita hidup seperti ini selamanya? Suara Surono meninggi. Sumi menggigit bibirnya. Hatinya menolak, tetapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu suaminya tidak salah. Mereka telah bekerja keras, tetapi hidup mereka tidak berubah. Anaknya sakit, keluarganya kelaparan, dan mereka tidak punya masa depan. Akhirnya, dengan berat hati Sumi berbisik, "Kalau memang itu satu-satunya cara, aku hanya ingin anak-anak. Kita tidak hidup menderita seperti ini." Surono mengangguk. "Melam, mereka telah mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya." Perjalanan ke hutan angker tengah malam. Surono pergi ke belakang pasar, seperti yang dikatakan lelaki misterius itu. Di sana, ia menemukan lelaki itu sudah menunggunya. "Aku tahu kau akan datang," katanya sambil tersenyum, tanpa banyak bicara. Lelaki itu mengajak Surono berjalan jauh keluar kota. Surono menurut, meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang gelap dan sunyi. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah hutan yang tampak angker. Pepohonan besar menjulang tinggi, dan suasana di sekitarnya terasa mencekam. "Dukun itu ada di dalam," kata lelaki itu, sambil menunjuk ke arah sebuah gubuk tua di tengah hutan. Surono menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat seperti ini. Tetapi ketika mengingat penghinaan yang ia dan keluarganya terima, amarahnya kembali membakar. "Aku siap," katanya dengan suara mantap. Lelaki itu tersenyum puas. "Bagus, malam ini kau akan membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar dari manusia." Dan sejak malam itu, Surono melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Langit malam gelap pekat, seolah menelan cahaya bulan yang biasanya menerangi bumi. Angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara rintihan. Surono, Sumi, dan lelaki misterius itu berdiri di depan sebuah gubuk tua di tengah hutan angker. Dari dalam gubuk, samar-samar terdengar suara bisikan yang tidak bisa dipahami. Bau dupa menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Lelaki misterius itu mengetuk pintu 3 kali. Seketika, pintu terbuka dengan senter mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi oleh beberapa batang lilin hitam, duduk seorang pria tua dengan mata cekung dan wajah penuh kerutan. Pakaiannya hitam lusuh, tubuhnya kurus, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang mengerikan. "Aku sudah menunggumu, Surono." Suara pria itu terdengar serak, tetapi penuh wibawa. Surono menelan ludah. Ia tidak pernah menyebutkan namanya, tetapi dukun itu sudah tahu. "Kau ingin kekayaan, bukan?" Surono mengangguk. "Ya, aku ingin kekayaan. Aku ingin terbebas dari kemiskinan. Aku ingin mereka yang menghina keluargaku membayar harga atas perbuatan mereka." Dukun itu tersenyum samar, lalu berdiri. Ia menggem sebilah pisau yang sudah berkarat, dan mangkuk besar berisi cairan hitam pekat. "Kekayaan selalu memiliki harga, Surono," katanya pelan. "Apa kau siap membayarnya?" Surono menatap Sumi. Istrinya terlihat ketakutan, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Mereka sudah sampai di titik ini. Tidak ada jalan untuk mundur. "Aku siap," jawab Surono mantap. Perjanjian berdarah dukun itu mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lilin-lilin di sekeliling mereka berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di sekitar mereka. Lalu, dukun itu mengulurkan pisau kepada Surono. "Teteskan darahmu ke dalam mangkuk ini. Dengan ini, kau akan mengikat perjanjian dengan penguasa kekayaan." Tanpa ragu, Surono menggoreskan telapak tangannya. Darah segar menetes ke dalam mangkuk, bercampur dengan cairan hitam di dalamnya. Seketika, ruangan terasa semakin panas. Bayangan-bayangan hitam mulai menari di sudut ruangan. Dukun itu tersenyum puas. "Kini, kau telah dipilih. Tapi ada satu syarat." Surono menahan napas. Ia tahu akan ada harga yang harus dibayar. "Setiap tahun, kau harus memberikan tumbal. 1 nyawa untuk setiap tahun kekayaan yang kau nikmati. Jika kau lalai, maka keluargamu lah yang akan menjadi gantinya." Sumi tersentak. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Tidak, kita tidak bisa melakukan ini, Mas," bisiknya. Tetapi Surono tidak gentar. Ia justru mengangguk. "Tetapi dengan satu syarat." "Aku setuju, tapi tumbal pertama dan seterusnya harus berasal dari desa kami dahulu. Dari orang-orang yang menghina dan mengusir kami." Dukun itu terkekeh pelan. Dendam memang kekuatan yang luar biasa. "Baik, permintaanmu dikabulkan. Tapi ingat,
Pesugihan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Jika suatu hari kau ingin berhenti, maka bayarlah dengan nyawa keluargamu sendiri. Surono, tidak. Yang ia inginkan hanyalah kekayaan dan pembalasan dendam. Dukun itu mengambil cairan hitam dalam mangkuk dan menggambar simbol aneh di dahi Surono. Lalu di dahi Sumi, tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam ruangan. Lilin-lilin padam dan kegelapan menyelimuti mereka. Dalam kegelapan itu, terdengar suara bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Perjanjian telah dibuat, kekayaan akan datang. Tetapi darah harus mengalir setiap tahun. Seketika, Surono merasakan sesuatu mengalir dalam tubuhnya. Energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, ritual telah berhasil. Dan sejak saat itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setahun telah berlalu. Sejak malam perjanjian itu, hidup Surono dan keluarganya berubah drastis. Dari keluarga miskin yang dulu hidup dalam keterbatasan, kini mereka tinggal di rumah besar di kota. Usaha dagang Surono tiba-tiba melejit. Setiap barang yang ia jual laku keras, dan pelanggan selalu berdatangan tanpa henti. Mereka memiliki mobil, perhiasan, serta pakaian mewah. Namun, kebahagiaan itu datang dengan harga yang sudah mereka sepakati tumbal nyawa setiap tahun. Hari itu, Surono duduk di ruang tamu, menatap kalender. Sudah genap setahun sejak perjanjian. Dengan iblis dibuat, itu berarti waktunya memberikan tumbal pertama. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke istrinya, Sumi, yang duduk di seberangnya dengan wajah gelisah. Sudah waktunya, Mi, kata Surono pelan. Sumi menunduk, tangannya menggenggam rok yang ia kenakan dengan erat. Ia tahu ini akan terjadi. Tetapi tetap saja hatinya bergetar. Siapa yang akan menjadi tumbal? Suaranya hampir tak terdengar. Surono tersenyum dingin. Orang pertama yang harus membayar adalah Pak Wiryo. Mata Sumi membesar. Pak Wiryo adalah salah satu warga yang paling sering menghina keluarga mereka. Dialah yang dulu menyebut mereka sebagai keluarga sial, yang memprovokasi warga lain untuk mengucilkan mereka, yang menggalok, olok anak-anak mereka tanpa belas kasihan. Sumi menggigit bibirnya. Dendam di hatinya masih membara, tetapi rasa takutnya juga tak bisa ia abaikan. Kalau ini sudah menjadi bagian dari perjanjian, aku hanya berharap semua ini cepat selesai, bisiknya. Surono mengangguk. Ia lalu memanggil ketiga anak mereka, Bayu, Ratna, dan Joko. Kita akan pulang ke desa besok. Kalian bersiap-siap. Anak-anak mereka saling bertukar pandang, terkejut sekaligus senang. Mereka rindu desa. Meskipun kenangan di sana tidak semuanya menyenangkan. Sementara itu, di benak Surono, ia sudah menyiapkan rencana keji yang akan menjadi awal dari balas dendamnya. Kepulangan yang mengundang tanya saat keluarga Surono tiba di desa dengan mobil mewah mereka, warga langsung geger. Surono pulang, teriak seseorang. Dalam waktu singkat, banyak warga yang berkumpul di depan rumah mereka yang dulu sudah reot dan kini telah kosong. Banyak yang terkejut melihat perubahan drastis keluarga ini. Gila, mereka dulu miskin sekali, sekarang kaya raya. Tapt, uang dari mana mereka? Pak Wiryo, pria tua dengan tubuh kurus dan mata penuh kedengkian, berdiri di depan kerumunan. Mungkin mereka menipu orang di kota, gumamnya sinis. Surono tersenyum ramah dan berpura-pura tidak mendengar. Kami ingin bersilaturahmi, Pak Wiryo, dengan semua warga. Sekarang kami sudah berhasil di perantauan. Jadi kami ingin berbagi rezeki, katanya dengan suara lembut. Warga yang lain mulai melunak. Beberapa bahkan tersenyum dan menyambut keluarga Surono dengan lebih baik. Malam itu, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah kepala desa. Surono dan Sumi membagikan uang kepada beberapa warga sebagai tanda terima kasih. Tapi di tengah semua keramahan itu, Surono punya rencana lain. Tumbal pertama tengah malam. Saat desa sudah sunyi, Surono menyelinap ke depan rumah Pak Wiryo. Ia mengambil segepok uang dari sakunya uang yang telah melalui ritual pemanggilan makhluk gaib. Dengan hati-hati, ia meletakkan uang itu di depan pintu rumah Pak Wiryo. Setelah memastikan tak ada yang melihatnya, ia berbalik dan pergi dengan senyum puas. Ritual telah dimulai. Kematian yang mengenaskan pagi harinya. Suara gemuruh terdengar dari rumah Pak Wiryo. Warga berkerumun setelah mendengar teriakan istrinya. Pak Wiryo tergeletak di lantai rumahnya, menggigil hebat, wajahnya pucat pasi, tangannya erat menggenggam segepok uang yang ia temukan di depan rumahnya semalam. Pak, ada apa? Istrinya menangis panik.
Pak Wiryo hanya bisa mengerang. Tubuhnya gemetar, keringat membanjiri wajahnya, dan napasnya tersengal-sengal. "Yup, ini panas," katanya dengan suara serak. Warga mulai panik. Ada yang mencoba menolong, tetapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Hari itu, kondisi Pak Wiryo semakin memburuk. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan terus meracau. Ia mengaku melihat bayangan hitam yang mengikuti dan mencekiknya setiap malam. 3 hari kemudian, Pak Wiryo ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya melotot ketakutan, dan mulutnya membiru seolah dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada luka fisik yang menjelaskan penyebab kematiannya. Warga desa gempar. Ini bukan kematian biasa, bisik seseorang. Apa dia kena santet? Namun, belum ada yang mencurigai keluarga Surono. Semua menganggap ini hanya kebetulan. Surono dan keluarganya diam-diam meninggalkan desa sebelum ada yang mulai bertanya-tanya. Di dalam mobil, Surono menatap ke arah desa yang semakin menjauh. Senyum kepuasan terukir di wajahnya. Tumbal pertama telah diambil, dan ini baru permulaan. Tahun kedua, kematian yang berulang setahun setelah kematian Pak Wiryo, Surono dan keluarganya kembali ke desa dengan alasan silaturahmi. Kali ini, warga lebih berhati-hati. Kematian Pak Wiryo yang misterius masih menjadi perbincangan. Namun, karena tidak ada bukti apapun, mereka hanya menganggapnya sebagai nasib buruk semata. Surono tersenyum puas melihat betapa mudahnya mereka melupakan kejadian itu. Target berikutnya sudah ia tentukan. Mbah Karyo, lelaki tua itu adalah salah satu yang paling sering merendahkan keluarga Surono. Dialah yang pernah berkata, lebih baik mereka pergi daripada membawa sial ke desa ini. Tengah malam, Surono kembali mengulangi ritualnya. Segepok uang diletakkan dengan hati-hati di depan rumah Mbah Karyo. Seperti tahun sebelumnya, uang itu sudah diberikan mantra khusus dalam ritual pemanggilan makhluk gaib. Pagi harinya, Mbah Karyo menemukannya. Wah, siapa yang baik hati ini? Gumamnya sambil mengumpulkan uang itu. Namun, kebahagiaannya tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, tubuh Mbah Karyo mulai melemah. Ia sering mengeluh mendengar suara bisikan saat tidur. Malam-malamnya dihantui oleh sosok bayangan hitam yang duduk di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata kosong. 3 hari kemudian, Mbah Karyo ditemukan tewas di sumur belakang rumahnya. Tubuhnya kaku, mulutnya membiru, dan matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Lagi-lagi, warga desa geger. Ini aneh, tahun lalu Pak Wiryo, sekarang Mbah Karyo. Namun, tidak ada yang bisa menghubungkan kejadian ini dengan keluarga Surono, dan begitu saja. Mereka pergi meninggalkan desa, menunggu tahun berikutnya, tahun ketiga dan keempat. Teror yang berulang setiap tahun, keluarga Surono kembali ke desa. Dan setiap kali mereka datang, satu nyawa selalu melayang. Tahun ketiga, tumbal mereka adalah Bu Sarti, perempuan paruh baya yang dulu selalu mengejek Sumi karena tidak bisa memberikan makanan layak bagi anak-anaknya. Ia ditemukan tewas di kamarnya dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Tubuhnya menggigil tanpa sebab yang jelas. Tahun keempat, giliran Pak Jatmiko, seorang pemuda yang dulu sering menendang Joko dan Bayu hanya karena mereka anak orang miskin. Ia ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya membusuk secara aneh meskipun baru 1 malam menghilang. Warga desa semakin ketakutan. Setiap tahun ada kematian misterius. Dan ada satu kesamaan yang membuat mereka semakin bingung. Setiap korban ditemukan dengan sejumlah uang di dekat mereka. Namun, bukannya mencurigai keluarga Surono, mereka justru berpikir bahwa uang itu adalah wongsa, kiriman dari makhluk halus yang mencari tumbal. Mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mungkin ini ulah roh gentayangan Pak Wiryo atau Mbah Karyo. Mereka mengutuk desa ini. Setiap tahun ada kematian. Kita harus mencari cara menghentikan ini. Tahun kelima, warga mulai curiga saat tahun kelima tiba. Keluarga Surono kembali ke desa seperti biasa. Namun, kali ini, suasana desa lebih sepi dari biasanya. Warga tidak menyambut mereka dengan hangat seperti sebelumnya. Beberapa hanya melirik mereka dari balik pintu rumah masing-masing. Sumi mulai merasa gelisah. Apakah mereka mulai mencurigai sesuatu? Namun, Surono tetap tenang. Ia yakin bahwa mereka sudah terlalu takut dengan cerita-cerita mistis yang berkembang di desa malam itu. Ia tetap menjalankan ritualnya. Sekepok uang diletakkan di depan rumah Pak Darno,
lelaki yang dulu pernah melempar sandal ke arah Bayu saat mereka masih kecil, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Pak Darno meninggal dalam keadaan misterius 3 hari kemudian. Namun, kali ini warga desa mulai bertindak. Mereka berkumpul di rumah kepala desa untuk membahas keanehan yang terus terjadi. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa setiap tahun ada yang mati setelah menerima uang misterius? Apa ini benar-benar kutukan? Kikir mulai mengarah ke uang yang ditemukan oleh para korban. Namun, belum ada satupun yang mencurigai keluarga Surono. Mereka hanya dianggap sebagai tamu yang datang setiap tahun untuk silaturahmi. Surono dan keluarganya meninggalkan desa dengan senyum, puas, tidak menyadari bahwa benih kecurigaan mulai tumbuh, dan suatu hari kebenaran akan terungkap. Tumbal yang mulai habis waktu terus berjalan, dan kini telah lebih dari 6 tahun sejak keluarga Surono melakukan pesugihan. Hampir semua orang yang dulu menghina mereka telah mati secara misterius satu persatu, tumbang setiap tahun. Setelah menemukan uang di depan rumah mereka, kini hanya tersisa beberapa orang di desa yang masih hidup. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda yang dulu tidak terlalu terlibat dalam penghinaan terhadap keluarga Surono. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu Surono. Sejak tahun lalu, ia mulai merasakan firasat buruk setiap kali kembali ke desa. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut matanya, mendengar bisikan aneh saat malam tiba, dan merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya dari belakang. Suatu malam, setelah kembali dari desa setelah ritual terakhir, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam besar berdiri di depan rumahnya. Mata merahnya menatapnya dengan tajam. Mulutnya yang penuh taring menyeringai. Tumbal kalian hampir habis. Suara itu menggema di kepalanya. Surono terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun, ia tahu itu adalah peringatan. Joko jatuh sakit beberapa hari setelah kepulangannya dari desa. Joko, anak bungsunya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan keadaannya semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, matanya sayu, dan ia sering mengigau di malam hari. Ayah, aku takut ada yang melihatku, bisiknya dengan suara lemah saat Surono menemaninya di tempat tidur. Surono mengelus kepala anaknya, berusaha menenangkan hatinya sendiri. Namun, malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat Sumi hendak mengganti kain kompres di dahi Joko, tiba-tiba anak itu berteriak keras dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidur. Sumi menjerit ketakutan, sementara Ratna dan Bayu yang melihat kejadian itu langsung menangis. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar dari sudut kamar. Sebuah bayangan hitam berdiri di sana, menatap mereka semua dengan mata kosong. Kalian lupa janji kalian. Tumbal belum cukup. Suara berat itu menggema di dalam ruangan. Surono jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini akibat kesalahannya. Mereka telah kehabisan tumbal, dan sekarang pesugihan mulai menuntut nyawa dari keluarganya sendiri. Ketakutan dan penyesalan malam itu. Surono duduk termenung di ruang tamu. Ia tak bisa tidur. Pikirannya kacau. Apa yang harus aku lakukan jika tidak ada tumbal? Pesugihan ini akan mengambil Joko. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan tumbal lagi? Hampir semua orang yang menghina keluarganya sudah mati. Ia menoleh ke arah Sumi yang duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Kita harus berhenti, Pak. Suara istrinya lirih, penuh ketakutan. Surono menatapnya tajam. Kita tidak bisa berhenti. Pikicus, kau tahu sendiri apa yang dikatakan oleh iblis itu. Jika kita berhenti, kita sendiri yang akan menjadi tumbal. Sumi menangis pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Surono mengepalkan tangannya. Dendam yang dulu membara dalam hatinya kini terasa seperti beban berat yang menjerat lehernya. Apa yang sudah ia lakukan? Ia berpikir keras. Jika tidak ada lagi tumbal dari desa lama, apakah ia harus mencari tumbal dari orang lain? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, terdengar suara tawa serak yang menggema di dalam rumah mereka. Sebuah bayangan hitam muncul di pojok ruangan. Semakin besar dan semakin dekat. Waktunya sudah tiba. Suara itu berbisik. Surono tahu, ia tidak punya banyak waktu lagi. Jika ia tidak menemukan solusi, Joko akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, Sumi duduk di sudut kamar dengan wajah penuh ketakutan. Di ranjang kecil, Joko masih terbaring lemah, wajahnya pucat,
Napasnya berat, tubuhnya yang dulu sehat kini tampak ringkih, seakan ada sesuatu yang terus menggerogoti jiwanya. Air. Mata Sumi mengalir tanpa henti. Ia menatap suaminya, Surono, yang berdiri di dekat pintu dengan wajah dingin. Sudah cukup, Pak. Kita harus menghentikan semua ini. Suara Sumi bergetar. Surono menatapnya tajam. Berhenti. Kau tahu itu tidak mungkin. Kalau kita berhenti, kita sendiri yang akan menjadi tumbal. Lalu sampai kapan kita harus terus seperti ini? Membunuh orang hanya untuk memperkaya diri? Sekarang Joko yang hampir mati. Apa kau tidak sadar kalau pesugihan ini sudah mulai mengambil nyawa kita sendiri? Surono terdiam sejenak, tetapi kemudian menggeleng keras. Tidak, ini bukan karena pesugihan. Ini hanya Kobon. Kita hanya perlu mencari tumbal lain. Sumi menatapnya dengan ngeri. Ia merasa seperti melihat orang asing di hadapannya. Suaminya yang dulu baik dan penuh kasih sayang kini berubah menjadi seseorang yang haus darah. Bayu mulai curiga di sudut ruangan. Bayu, anak sulung mereka, mendengar pertengkaran orang tuanya. Sejak kecil, ia selalu merasa ada yang aneh dengan keluarga mereka. Setiap tahun, mereka pulang ke desa. Dan setiap tahun pula, ada kabar seseorang meninggal secara misterius. Dan satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya, kenapa mereka hanya memberikan uang kepada orang-orang tertentu. Selama ini, Bayu tidak pernah berani bertanya. Tetapi setelah melihat kondisi Joko yang semakin memburuk, ia tidak bisa tinggal diam lagi. Ayah, Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Tanyanya tiba-tiba. Surono dan Sumi menoleh bersamaan, seolah baru menyadari keberadaannya. Apa maksudmu, Bayu? Tanya Surono dengan suara tegas. Aku tahu ada yang tidak beres. Setiap tahun kita pulang, selalu ada orang di desa yang mati. Dan kalian selalu meletakkan uang di rumah seseorang sebelum kematian itu terjadi. Jangan bilang kalau Bayu tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kemungkinan bahwa keluarganya telah membunuh orang-orang selama ini membuatnya muak. Surono menatap anak sulungnya itu dengan tajam. Jangan ikut campur, Bayu. Ini urusan orang tua. Urusan orang tua. Ini urusan nyawa, Ayah. Kau tidak sadar kan? Apa yang kita lakukan ini salah. Joko bisa mati. Surono melangkah maju dan mencengkram bahu Bayu dengan kuat. Dengar baik-baik. Nak, semua yang kita lakukan ini demi kalian, demi hidup yang lebih baik. Kalau kita berhenti sekarang, kita semua akan mati. Bayu menepis tangan ayahnya dengan kasar. Jadi semua ini benar. Kita sudah membunuh orang selama ini dengan pesugihan. Sumi menangis lebih keras. Ratna, anak tengah mereka, yang sejak tadi diam, ikut terisak di pojok ruangan. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aku tidak mau menjadi pembunuh. Bayu berteriak. Suaranya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Konflik yang semakin memanas Surono semakin marah. Ia merasa dikhianati oleh istri dan anak-anaknya sendiri. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya dihina, diinjak-injak, diperlakukan seperti sampah. Mereka yang dulu menertawakan kita, sekarang sudah merasakan balasannya. Kita sudah menang. Sumi menatap suaminya dengan mata basah. Apa kau yakin kita menang, Pak? Lihat keadaan kita sekarang. Joko hampir mati. Apa ini yang kau sebut kemenangan? Ratna akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Aku takut, Ayah. Aku tidak mau kalau Joko sampai mati. Bayu mengepalkan. Tangganya, kalau ini harga yang harus kita bayar, aku lebih baik hidup miskin lagi daripada melihat adikku sendiri mati. Surono menggeram marah. Diam semua. Aku yang membuat keluarga ini jadi kaya. Aku yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Ia menoleh ke arah Sumi. Matanya penuh kemarahan. Kalau kau tidak setuju, kau bisa pergi. Kalau kau tidak mau ikut, biar aku sendiri yang meneruskan. Sumi berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu bahwa suaminya sudah sepenuhnya dikuasai oleh pesugihan ini. Ia menatap Bayu dan Ratna. Kita harus pergi dari sini. Bayu mengangguk, sementara Ratna masih ketakutan, tetapi ikut mendekat ke ibunya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang di dalam rumah. Lampu berkedip-kedip dan suara tawa serak kembali terdengar. Kalian ingin berhenti? Kalian ingin pergi? Tidak semudah itu. Tiba-tiba, Joko yang masih terbaring sakit mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya melengkung ke belakang, matanya melotot. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, seolah ada sesuatu yang mencoba mengambil tubuhnya. Sumi menjerit. Bayu dan Ratna mundur ketakutan. Sementara Surono hanya bisa berdiri diam, wajahnya pucat pasi. Sudah kubilang, tidak ada jalan keluar. Sebuah bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan, merayap mendekati mereka.
Surono akhirnya menyadari ia telah kehilangan kendali atas semuanya. Pesugihan ini bukan lagi miliknya, tetapi ia yang sekarang dimiliki oleh pesugihan itu. Sejak pertikaian besar di dalam keluarga, hubungan antara Surono, Sumi, dan anak-anak mereka semakin renggang. Bayu dan Ratna menghindari ayah mereka sebisa mungkin, sementara Sumi terus merawat Joko yang kondisinya semakin memburuk. Di malam-malam tertentu, suara bisikan dan tawa menyeramkan semakin sering terdengar di dalam rumah. Bayangan hitam sering muncul di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata kosong. Sumi tahu waktunya semakin dekat. Suatu malam, Surono didatangi sosok gelap dalam mimpinya. "Sudah waktunya, Surono. Aku belum menemukan tumbal." Surono berdalih, tubuhnya gemetar. "Tumbal sudah ada di dalam rumahmu sendiri." Surono terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat ke arah tempat tidur Joko, anak bungsunya yang kini hanya tinggal kulit dan tulang. Apa mungkin ini yang dimaksudkan iblis itu? Kematian Joko pagi itu? Joko semakin melemah. Sumi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Bertahanlah, Nak, Ibu ada di sini." Namun, tiba-tiba, tubuh Joko mulai kejang. Matanya terbuka lebar, tetapi yang terlihat hanyalah warna putih seluruhnya, tanpa bola mata. Bayu dan Ratna yang berada di dalam kamar berteriak ketakutan. "Pak, Eida, apa deng?" "Joko!" teriak Sumi panik. Surono hanya berdiri terpaku di ambang pintu. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tubuh Joko melayang beberapa sentimeter di atas ranjang. Mulutnya menganga lebar, suara serak keluar dari tenggorokannya. Tumbal sudah dipilih. Dalam hitungan detik, tubuh Joko jatuh ke tempat tidur. Dengan suara keras, Sumi langsung mengguncang tubuh anaknya. "Yoko nak, bangun." Namun, tak ada jawaban. Joko telah tiada. Sumi menjerit histeris. Bayu dan Ratna menangis keras di sudut ruangan. Surono hanya berdiri diam. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah hukuman karena mereka kehabisan tumbal, putus asa, dan ketakutan sejak kematian Joko. Rumah mereka terasa semakin gelap. Sumi hampir tidak pernah berbicara lagi. Ia lebih sering duduk di kamar Joko, menangis sendirian. Ratna kini selalu bersembunyi di balik punggung Bayu. Bayangan kematian adiknya masih terus menghantui pikirannya. Bayu, di sisi lain, mulai menyusun rencana untuk kabur dari rumah. Ia tahu, jika tumbal harus terus diberikan, maka setelah Joko, kemungkinan besar ia atau Ratna yang akan menjadi korban selanjutnya. Suatu malam, saat semua orang sudah tertidur, Bayu menarik tangan Ratna pelan. "Kita harus pergi, sekarang juga," bisiknya. Ratna menatap kakaknya dengan ketakutan. "Lalu ibu, bagaimana dengan ibu?" Bayu menggigit bibirnya. Ia ingin membawa ibu mereka, tetapi Sumi sudah terlalu hancur. Ia bahkan sudah seperti mayat hidup sejak Joko meninggal. "Kita tidak punya waktu, Ratna. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati juga." Namun, sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka. "Mau pergi kemana kalian?" Surono berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata merah. Bayu langsung berdiri tegak, melindungi Ratna di belakangnya. "Kami tidak mau mati, Ayah." Surono mendekat. "Kalian tidak akan mati selama kita tetap melakukan ritual." Bayu menggeleng keras. "Lalu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Ayah? Aku? Ratna? Ibu?" Surono terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena jika mereka tidak menemukan korban lain, maka keluarga mereka sendiri yang akan dikorbankan. Malam itu, tidak ada yang tidur. Ketakutan melanda seluruh keluarga mereka. Dan satu hal yang mereka semua tahu, kematian berikutnya sudah semakin dekat. Kecurigaan warga desa tempat Surono dulu tinggal, kematian demi kematian, yang terjadi setiap tahun telah menimbulkan ketakutan yang mendalam di hati warga yang tersisa. Setiap tahunnya, seseorang yang menerima uang misterius di depan rumahnya selalu berakhir mati mengenaskan. Beberapa warga mulai melihat pola aneh ini, tetapi tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Namun, tahun ini, kecurigaan mereka semakin kuat. Kenapa setiap kali keluarga Surono pulang ke desa, selalu ada yang mati? Bisik salah seorang warga kepada tetangganya. Benar juga, mereka selalu datang dengan uang banyak, tapi kenapa mereka tidak pernah menetap? Bisik-bisik semakin berkembang menjadi kecurigaan nyata. Sementara itu, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo, tetua desa yang telah tinggal di sana
selama puluhan tahun, mulai mengingat sesuatu yang pernah terjadi bertahun-tahun. Lalu, sumpah Surono yang terlupakan Mbah Wiryo duduk di beranda rumahnya, termenung sambil memegang tongkat kayunya. Ingatan lama, kembali muncul ingatan tentang Surono dan keluarganya saat mereka pergi meninggalkan desa dengan penuh kebencian. Ia ingat dengan jelas bagaimana Surono menatap semua warga desa dengan mata penuh dendam sebelum pergi. Aku bersumpah, kalian semua akan merasakan akibatnya. Aku akan kembali dan kalian semua akan membayar. Kata-kata itu terdengar jelas di benak Mbah Wiryo. Apa mungkin semua kematian ini ada hubungannya dengan sumpah itu? Gumamnya. Mbah Wiryo segera memanggil beberapa orang kepercayaannya, termasuk Pak Leman, kepala dusun, dan beberapa warga lain. Aku rasa kita harus menyelidiki lebih jauh. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini. Pak Leman mengangguk. Aku juga mulai curiga. Mungkin sudah waktunya kita mencari tahu hubungan antara keluarga Surono dan semua. Kejadian ini menghubungkan titik-titik para warga mulai menggali lebih dalam. Mereka mencatat siapa saja yang telah mati selama bertahun-tahun ini, dan satu pola yang sama ditemukan. Semua korban adalah orang-orang yang dulu sering menghina dan mengucilkan keluarga Surono. Ini bukan kebetulan, ujar Pak Leman dengan nada serius. Mbah Wiryo menghela napas panjang, dan sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Suasana menjadi tegang. Semua warga yang tersisa merasa ngeri. Kalau benar ini ulah keluarga Surono, berarti mereka telah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Seorang warga muda, Badrun, tiba-tiba bersuara. Mbah, kalau memang ini karena pesugihan, bagaimana cara menghentikannya? Mbah Wiryo menatap langit malam yang gelap. Satu-satunya cara, kita harus menghadapinya. Kita harus mencari tahu bagaimana pesugihan itu bekerja dan menghancurkannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Warga desa akhirnya memutuskan satu hal, mereka tidak akan tinggal diam lagi. Ketika keluarga Surono datang lagi tahun depan, mereka akan siap. Sejak kematian Joko, suasana rumah semakin mencekam. Ratna tidak lagi banyak bicara, Sumi kehilangan semangat hidup, dan Bayu sering duduk termenung, menatap kosong keluar jendela. Surono, yang biasanya tegar, kini mulai goyah. Ia sering mendengar bisikan-bisikan di malam hari, suara-suara yang mengingatkannya akan semua dosa yang telah ia lakukan. Ini semua salahku, gumamnya. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Sumi mendekati Surono yang sedang duduk sendirian di ruang tengah. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Pak, kita harus berhenti. Surono terdiam, tidak menjawab. Kita sudah kehilangan Joko. Aku tidak mau kehilangan Bayu dan Ratna juga. Suara Sumi bergetar. Menahan tangis, Surono menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu istrinya benar. Tapi bagaimana mereka bisa menghentikan pesugihan ini? Mereka sudah terikat dalam perjanjian yang mengerikan. Hanya ada satu orang yang bisa mereka tanyai, dukun, yang dulu membantu mereka melakukan ritual pertama. Kembali ke dukun pesugihan malam itu juga. Surono dan Sumi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan anak-anak mereka. Mereka menyusuri jalanan gelap, menuju ke dalam hutan angker, tempat dukun pesugihan tinggal. Suasana di dalam hutan terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ranting-ranting pohon bergerak seperti tangan-tangan yang ingin meraih. Bayangan hitam tampak berkelebat di sudut-sudut gelap. Namun, mereka terus berjalan. Setelah melewati jalan berbatu yang licin, akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk tua. Asap kemenyan mengepul dari dalam, dan suara orang merapal mantra terdengar. Lirih, Surono menelan ludah, lalu mengetuk pintu. Tok, tok. Tak lama, pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri seorang lelaki tua, dengan mata tajam dan senyum penuh rahasia. Dukun yang dulu membawa mereka masuk ke dalam dunia pesugihan. Aku sudah menunggumu, Surono, ujar dukun itu dengan suara berat. Surono dan Sumi saling berpandangan. Kami ingin berhenti, ucap Surono tanpa basa-basi. Dukun itu terkekeh pelan. Berhenti? Apa kau lupa perjanjiannya? Pesugihan tidak bisa dihentikan begitu saja. Sumi semakin gelisah. Tolong, kami mohon. Kami tidak ingin kehilangan anak kami lagi. Dukun itu menatap mereka lama, lalu berjalan ke dalam gubuknya. Surono dan Sumi mengikutinya dengan waspada. Di dalam,
suasana semakin mencekam. Bau anyir bercampur dengan aroma dupa yang menyengat menusuk hidung. Di sudut ruangan, tampok beberopa. Benda aneh seperti kepala kambing hitam, boneka jerami dengan darah kering, serta kertas-kertas berisi raja kuno. Dukun itu duduk bersila di hadapan mereka. Ada satu cara untuk menghentikan pesugihan ini, katanya perlahan. Surono dan Sumi menahan napas, tapi harganya mahal. Tumbal terakhir dukun itu mengambil sebuah kendi hitam dan meletakkannya di hadapan mereka. Jika kalian ingin menghentikan pesugihan, maka harus ada tumbal terakhir. Surono mengepalkan tangan. Siapa? Dukun itu tersenyum samar. Kalian sendiri. Ruangan terasa semakin sunyi. Sumi menutup mulutnya, matanya membesar ketakutan. Tidak ada jalan lain? Tanya Surono dengan suara bergetar. Dukun itu menggeleng. Kalian sudah menikmati kekayaan ini selama bertahun-tahun. Kalian telah memberi tumbal demi tumbal. Jika lepas dari perjanjian ini, kalian sendiri yang harus menjadi korban terakhir. Sumi mulai menangis. Ia tidak siap mati. Surono memejamkan mata. Ia tahu, sejak awal, pesugihan ini memang tidak akan pernah bisa dihentikan tanpa konsekuensi. Ia telah berbuat terlalu banyak dosa. Ia telah kehilangan Joko. Dan jika ia terus melanjutkan ritual ini, maka Bayu dan Ratna akan menjadi korban selanjutnya. Dalam hati, ia sudah membuat keputusan. Baik, kalau itu satu-satunya cara, katanya mantap. Sumi menoleh ke arah suaminya, terkejut. "Pak, jangan!" Surono menggenggam tangan istrinya erat. "Ini sudah tak bisa dihindari, Mi. Ini cara kita menebus dosa." Air mata mengalir di wajah Sumi. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Hutan angker itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berhembus, membuat daun-daun kering berjatuhan, seperti bisikan kematian. Di bawah rembulan yang pucat, Surono dan Sumi berdiri di depan altar kayu tua, di mana kendi hitam yang diberikan oleh dukun pesugihan telah diletakkan. Dukun itu duduk bersila di depan mereka, merapal mantra dengan suara lirih. Asap dupa memenuhi udara, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. "Sudah siap?" tanya dukun itu dengan suara datar. Surono menggenggam tangan istrinya. Sumi gemetar, tetapi ia tidak menolak. "Kami sudah siap," jawab Surono dengan mantap. Dukun itu tersenyum samar, lalu menghunus sebilah belati pusaka yang berukir simbol-simbol aneh. Ia menengadah ke langit dan mulai merapal mantra yang lebih keras. Api di obor sekitar altar tiba membiser. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang merespons panggilan mereka. Tanah di bawah mereka bergetar. Angin bertiup semakin kencang, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Sumi menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. Surono menatap dukun dengan penuh keberanian. "Lakukan." Dukun itu menganggukkan kepala, lalu menghunus belatinya ke dalam kendi hitam. Seketika, jeritan gaib terdengar dari dalamnya. Seperti suara roh-roh terperangkap yang akhirnya dilepaskan. Tubuh Surono dan Sumi mendodok kaku. Angin berhenti, api obor padam, hening ketika dukun itu membuka matanya. Surono dan Sumi telah menghilang. Keesokan harinya, Bayu dan Ratna terbangun dengan firasat buruk. Rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara dari dapur, tidak ada kehadiran orang tua mereka saat mereka mencari. Mereka menemukan sebuah surat di atas meja Denggen-Tanggen. Gemetar, Bayu membuka surat itu dan mulai membaca. "Untuk anak-anakku tercinta, Bayu dan Ratna, kami telah melakukan kesalahan besar dalam hidup kami. Semua yang kami lakukan selama ini telah membawa kita ke dalam kegelapan yang tiada akhirnya. Kami menyesal, sangat menyesal. Kami telah melakukan ritual terakhir untuk mengakhiri semua ini. Setelah kalian membaca surat ini, kami tidak akan pernah kembali. Tolong, jangan pernah mengikuti jejak kami. Jangan pernah tergoda oleh kekayaan yang datang dari jalan yang salah. Sebab, pada akhirnya, semuanya akan meminta harga yang terlalu mahal. Hiduplah dengan baik. Jangan ulangi kesalahan kami. Kami mencintai kalian." Surat itu berakhir dengan tanda tangan kedua orang tua mereka. Bayu menengus. Ratna menjerit. Mereka sadar, ayah dan ibu mereka telah pergi untuk selamanya. Hari itu, Bayu dan Ratna meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak membawa harta, tidak membawa emas, hanya membawa kenangan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka memilih pergi jauh dari desa itu, memulai kehidupan baru tanpa bayang-bayang pesugihan. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan orang tua mereka. Mereka tidak ingin lagi berurusan dengan dunia gelap.
di bawah langit senja yang kelabu. Mereka berjanji satu hal, mereka akan hidup dengan cara yang benar. Sejak kematian Surono dan Sumi, desa yang dulu penuh dengan ketakutan perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi kematian misterius setiap tahun. Tidak ada lagi uang yang muncul di depan rumah seseorang, membawa kutukan mengerikan. Namun, meskipun desa telah terbebas dari teror pesugihan, bayang-bayang kematian masih menyisakan luka yang mendalam orang-orang yang tersisa. Di desa tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Mereka telah kehilangan banyak kerabat. Mereka telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Dan kini, meskipun ancaman telah hilang, rasa bersalah mulai menghantui mereka. Beberapa warga yang dulu sering menghina keluarga Surono mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka adalah penyebab semua ini. Mereka telah mengusir Surono dan keluarganya. Tengen memperlakukan mereka seperti sampah. Hingga akhirnya, Surono memilih jalan pesugihan demi membalas dendam. Dan sekarang, mereka yang dulu menjadi penyebab penderitaan Surono, mereka adalah orang-orang yang selamat. Beberapa dari mereka mulai bermimpi buruk setiap malam melihat wajah-wajah mereka yang telah menjadi tumbal. Terkadang, di malam hari, terdengar suara bisikan dari luar rumah mereka. Ada yang merasa melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Desa memang telah kembali tenang, tetapi hati para warganya tidak. Sementara itu, Bayu dan Ratna mencoba menjalani hidup normal. Mereka tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari desa lama mereka. Bayu bekerja serabutan, sementara Ratna berusaha melanjutkan sekolahnya. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka tidak pernah membicarakan masa lalu mereka. Mereka tidak pernah menyebut nama orang tua mereka di hadapan siapapun. Namun, mereka tahu dosa orang tua mereka tidak akan mudah dihapus. Malam-malam, mereka masih dihantui oleh kenangan buruk. Terkadang, Ratna terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar, merasakan seolah ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Bayu, meskipun terlihat lebih kuat, diam-diam masih menyimpan ketakutan mendalam. Apakah benar semua ini sudah berakhir? Apakah pesugihan itu benar-benar sudah berhenti? Ataukah ada sesuatu yang masih mengintai mereka dari kegelapan? Beberapa tahun kemudian, desa itu akhirnya mulai pulih. Warga yang selamat mencoba melupakan masa lalu kelam. Meskipun bayang-bayang kematian masih mengintai dalam ingatan mereka, tidak ada lagi peristiwa aneh. Tidak ada lagi kematian misterius. Hingga suatu pagi, seorang warga bernama Pak Dirjo menemukan sesuatu di depan rumahnya. Sebuah gepok uang yang terbungkus rapi dalam kain putih. Kengerian yang kembali Pak Dirjo memandang uang itu dengan wajah tegang. Ia teringat kejadian bertahun-tahun lalu saat warga yang menemukan uang di depan rumahnya selalu menemui kematian mengerikan. Dengan tangan gemetar, ia mundur beberapa langkah, tidak berani menyentuhnya. Ini tidak mungkin. Surono sudah mati, gumamnya ketakutan. Ia buru-buru memanggil beberapa tetangga. Saat warga berkumpul, mereka saling berpandangan dengan ketakutan. Siapa yang menaruh uang ini? Apakah pesugihan itu belum benar-benar berakhir? Atau ada seseorang yang meneruskan perjanjian Surono? Hening, tak ada yang berani berbicara. Mereka hanya menatap uang itu, seolah itu adalah kutukan yang menunggu tumbal berikutnya. Dan di kejauhan, angin berhembus pelan, membawa bisikan halus yang menyerupai tawa samar. Akhir, yang terbuka apakah pesugihan itu benar-benar sudah berakhir? Atau ada seseorang yang masih terikat dengan perjanjian iblis? Tak ada yang tahu. Namun, satu hal pasti, kengerian belum tentu berakhir.